Hai guys, balik lagi nih ke YouTube channel aku, Meka Risa Sherina. Kali ini aku mau membagikan informasi ke kalian untuk daftar apa aja sih yang perlu kalian persiapkan sebelum menuju ke Australia. Disimak dan boleh dicatat ya poin-poin dari aku. Yang paling pertama itu kalian harus mempersiapkan accommodation. Nah, sekarang tuh di Australia memang lagi susah banget untuk cari rental. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah booking melalui website resminya, seperti bikin booking di hostel, atau kalian booking di Airbnb, ataupun juga kalian booking di hotelnya langsung melalui website booking.com atau airbnb.com ataupun TripAdvisor, apa aja. Yang penting kalian booking dulu 1-2 malam dengan memiliki referensi dari konfirmasi dari hotel konfirmasi dari hotel atau tempat yang kalian tuju. Karena ini untuk menghindari adanya kemarin ada cerita kalau beberapa anak-anak di sini saat mereka di hostel ini, mereka itu diusir dari hostelnya karena mereka belum melakukan pembayaran, padahal dikonfirm kalau ownernya itu pas mau dikasih uangnya itu bilangnya entar-entaran, it's okay later. Jadi ternyata karena dia dapat bookingan dari online, nah anak-anak yang udah masuk ini justru di kick out dan barang-barangnya saat mereka kembali itu udah ada di luar semua. Jadi untuk menghindari hal tersebut, sebaiknya kalian booking melalui online dan pastikan kalian dapat konfirmasi atas bookingan tersebut. Hanya untuk 1-2 atau 3 hari. Nah, setelah itu untuk mendapatkan tempat permanen memang nggak gampang, karena pastinya kalian perlu melakukan inspeksi dan juga kalian perlu melakukan lihat dulu lokasinya jauh nggak dari tempat kerja yang mungkin kalian mau lamar atau segala macam, susah nggak transportasinya dari daerah tersebut gitu kan. Nah, maka dari itu kalian booking dulu di hotel atau di hostel atau Airbnb untuk beberapa hari untuk sebelum kalian mencari tempat tinggal yang permanen dan kalian melakukan inspeksi dan lain-lain. Itu poin pertama dari aku. Yang kedua, kalian open bank account. Ternyata open bank account itu udah bisa online semuanya. Kalian hanya perlu masukkan paspor dan visa kalian. Untuk alamat, sementara bisa pakai alamat dari hostel atau Airbnb yang kalian booking dulu ya. Oleh karena itu alamat itu sangat penting, dimana kalian harus mencantumkan alamat dimana kalian akan tinggal. Oleh karena itu menemukan akomodasi itu adalah hal yang paling prioritas gitu. Selanjutnya itu kalian bisa mulai daftar TFN. Jadi saat kalian masih di Indonesia, kalian daftar tax file number, which is kalian untuk bayar pajak, bisa dilakukan saat kalian masih di Indonesia. Dan sekali lagi itu harus memasukkan alamat, yang mana alamat itu bisa kalian pakai alamat sementara dulu di hotel atau di hostelnya tersebut. Nanti kalian bisa ganti di akun imigrasi kalian. Dan yang selanjutnya ini penting juga, yaitu setup atau download aplikasi Uber, Ola atau Didi di Australia. Ketiga provider itu yang paling besar, dan sinkronisasikan dengan pembayaran melalui kartu kredit atau kartu ATM kalian. Jadi ketika kalian sampai di sini, jangan sampai kalian sampai di sininya malam terus kemudian susah untuk mencari mode transportasi, ya kan? Akhirnya harus naik bus malam-malam gitu kan, sementara ini adalah negara asing bagi kalian.
Jadi saran aku sih spare uang untuk naik transportasi seperti Uber atau Ola atau Didi ya. Dan pastikan kalian udah punya akunnya dan kalian sudah set up akunnya juga. Kemudian kalian bisa langsung dari airport menuju ke hotel atau hostel atau Airbnb atau tempat di mana kalian akan stay untuk beberapa waktu. Nah, aku mau kasih saran nih untuk kalian yang mau cari akomodasi, bisa yang untuk long term ya. Akomodasinya itu bisa dicari di Facebook Marketplace atau bisa juga di Gumtree atau Flatmates. Kalau masih di Indo, kalian mungkin bisa kontak sellernya untuk melakukan inspeksi di tanggal dimana kalian akan sampai di Australia. Karena untuk memilih tempat tinggal itu memang tidak gampang, tapi saran aku tetap lakukan inspeksi karena kalian tidak tahu tempat itu lokasinya di mana, siapa aja yang tinggal di situ, apakah kalian merasa serak atau enggak dengan lingkungannya, karena itu cukup penting. Dan biasanya mereka minta bond money, which is kalau aku pribadi aku minta bond money 2 minggu, tapi ada orang yang minta 4 minggu dan lain-lain, dan biasanya aku selalu kasih bond money-nya itu balik full. Cuma beberapa ada yang cerita sih kalau mereka bond money-nya nggak dikembalikan oleh si landlordnya dengan alasan-alasan tertentu, which is kalian maka dari itu harus berhati-hati. Dan juga kalian harus pastikan dengan calon landlordnya tersebut perjanjiannya seperti apa, untuk bond money dikembalikan syaratnya seperti apa, jangan sampai mereka take you for granted ya. Dan setelah kalian sampai di kota tujuan, let's say aku di Perth ya, kalian harus langsung beli SIM card Australia. Ini penting banget, underline, dicatat, jangan sampai lupa, karena yang namanya SIM card Australia itu adalah kontak yang akan kalian gunakan saat kalian mau registrasi untuk Uber, untuk supaya kalian bisa berkomunikasi. Memang banyak tempat-tempat yang menyediakan wifi, tapi aku nggak menyarankan kalian itu handphonenya sampai tidak ada sinyal, karena sekali lagi ini adalah negara asing. Be prepared, jangan modal nekat. Aku nggak menyarankan orang Indonesia datang ke sini modal nekat ya, karena kalian susah payah mendapatkan visa working holiday itu. Kalau bisa kalian be smart, sampai di sini kalian penuh persiapan dan juga mengantisipasi adanya kejadian-kejadian yang mungkin tidak diharapkan kayak gitu. Jadi kalau misalnya handphone kalian sempat mati, terus kemudian di jalan misalnya kalian ketemu siapa, keadaan yang tidak nyaman untuk kalian, nah, kalian kan akan sulit untuk minta pertolongan, untuk bisa menghubungi teman ataupun keluarga dan lain-lain. Jadi beli SIM card is a must. Begitu sampai langsung beli SIM card apa aja. Kalau kalian nggak cocok dengan providernya, kalian bisa ganti nanti providernya in the future dengan keep nomor yang lama. Selain itu, kalau kalian memang berencana untuk menggunakan mode transportasi umum, kalau di Australia namanya Transcard, kalian bisa beli di bandara juga, tapi tergantung ya penerbangannya jam berapa, karena aku lupa inget untuk pembelian kayak Transcard dan juga SIM card itu bukanya sampai jam berapa, karena kan 3 tahun terakhir ini kan COVID ya, jadi bandara agak lebih sepi. Tapi mungkin sekarang karena udah back to normal, mereka bisa buka lebih lama jamnya ya mungkin. Makanya saran dari aku, pilih penerbangan juga jangan yang sampai sini tengah malam juga, karena Australia itu setelah jam 6 udah sepi banget, nggak kayak di Indonesia masih rame. Jadi kalian siap-siap begitu sampai sini jam 6, wis orang-orang semua udah sepi, jalanan udah sepi, udah nggak ada orang di mana-mana. Jadi pilihlah penerbangan yang mungkin sampai di sininya siang atau sore, atau yang mungkin di bawah jam 9, sehingga masih cukup nyaman untuk kalian saat bepergian atau traveling dari airport sampai ke tempat akomodasi kalian ya. Dan yang terakhir,
adalah yang penting juga bahwa kalian harus melakukan lapor diri ke website KJRI di mana kota kalian berada. Kalau aku di Perth, aku selalu tegaskan ke teman-teman yang baru datang, mohon lapor diri supaya data kalian itu terdaftar di database-nya pihak KJRI. Kenapa? Karena we never know what's gonna happen in the future, right? Jadi untuk mengantisipasi adanya kejadian-kejadian seperti misalnya bencana alam, yang terakhir kemarin adanya COVID, pihak KJRI bisa mendata berapa banyak orang Indonesia yang terkena dampaknya, ataupun misalnya berapa banyak orang Indonesia yang posisinya ada di kota apa gitu ya. Karena aku sempat ada di North bagian Northnya Western Australia, dan ketika aku udah pernah melakukan lapor diri, sehingga saat kejadian COVID itu mereka bisa mendata, oh ada anak-anak WHV di kota Newman sekian orang, seperti itu. Dan juga itu memudahkan ya ketika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Ada cerita kemarin seseorang meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau single dan tidak ada yang tahu keluarganya siapa. Jadi keluarganya di Australia, dia tidak punya keluarga, dan juga pihak teman-temannya di sini tidak tahu tentang keluarganya di Indonesia, sehingga pihak KJRI merasa kesulitan karena pihak rumah sakit membutuhkan adanya konfirmasi dari pihak keluarga, sedangkan beliau tidak memiliki keluarga di sini. Hal itu menjadi kontroversi karena akhirnya pihak KJRI harus berupaya bagaimana mencari tahu tentang siapa keluarganya orang ini di Indonesia, sehingga nanti jenazahnya akan dibagaimanakan gitu. Akhirnya beruntung ada salah satu pemilik restoran yang mengenal beliau ini, dan akhirnya beliau mengkonfirmasi bahwa ya ada keluarganya di Indonesia dengan beberapa detail bla bla bla, dan akhirnya masalahnya terselesaikan. Tapi itu adalah salah satu pelajaran bahwa supaya hal itu tidak terjadi kepada teman-teman yang mau datang ke Australia, silahkan lapor diri setelah sampai di sini. Kalian tinggal di mana, nomor teleponnya berapa, juga emergency kontaknya siapa, dan juga alamat kalian di Indonesia di mana sesuai KTP atau residensialnya di mana, dan emergency kontak di Indonesianya siapa. Jadi God forbid kalau sesuatu terjadi kepada kalian, pihak KJRI bisa melakukan kontak dengan keluarga dari pihak terkait. Ya, segitu dulu video dari aku ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan juga selamat datang untuk para pejuang dolar. Aku senang banget karena setelah beberapa tahun vakum ya, tidak dibuka WHV, akhirnya Australia kembali membuka peluang lagi buat teman-teman. Silakan digunakan kesempatan ini untuk melakukan hal baik dimanapun kalian berada. Dan juga saran dariku, mungkin take your time begitu sampai di sini. Memang tujuannya kita untuk mengembangkan diri dan juga mencari pekerjaan yang lebih baik, mungkin faktor ekonomi seperti itu. Tapi ada satu hal yang perlu kalian garis bawahi, bahwa ketika kalian sampai di Australia, budayanya juga berbeda, cara hidupnya juga berbeda, dan kalian akan mengalami yang namanya culture shock, which is aku akan bikin di video yang lainnya nanti. Silahkan ditonton, di subscribe dan like and share ke teman-teman kalian, sehingga membutuhkan waktu untuk kalian bisa beradaptasi. Jadi saranku, sebaiknya kalian mempersiapkan diri dulu, dan juga begitu sampai di Australia, take your time untuk cari pekerjaan, untuk memahami oh ya ada beberapa perbedaan, kemudian pelajari cara berkomunikasi orang-orang di sini, sehingga kalian bisa level up diri kalian semaksimal mungkin. Sekian dulu video dari aku.
Semoga bermanfaat sekali lagi, dan juga jangan lupa di like, subscribe, dan komen untuk poin-poin yang aku sampaikan tadi. Kalau ada yang mau menambahkan atau ada juga yang mau memberikan komentar. See you in the next video. Thank you for watching.